kok Kak lagi ngebuang buku? Iya, kita lihat ya. Yuk, yuk. Guys, lihat ya. Aku nemu buku Wolf Game alias permainan hantu. Katanya kalau kita menang, kita bakal dapat keberuntungan atau harta. Boleh juga tuh. Tapi kalau misal kita kalah, gimana? Iya, kalau misalnya kita kalah gimana? Itu kan permainan hantu, bahaya. Ini nggak bahaya, di bukunya aja nggak ditulis kalau kita kalah bakal gimana. Jadi kalau misalnya kalah, kita nggak bakal kenapa-napa. Tapi aku takut deh Kayla, takut kenapa-napa. Bodo amat, gue mau beritahu sama yang lain. Peraturan di game ini harus dalam jumlah genap. Tidak boleh berkata kasar selama permainan, tidak boleh menoleh ke belakang selama permainan, dan tidak boleh berteriak terlalu keras selama permainan. Tuh ya, kira-kira kita ngelakuin game ini harus di mana? Permainan ini harus dilakukan di rumah tua Jalan 1 Desa Sakura. Katanya ini wajib banget, nggak boleh di tempat yang lain. Menarik juga sih. Tapi kalau misalnya kita kalah gimana? Ya nggak bakal kenapa-napa sih, karena di buku ini nggak ada tulisan kalau kalah bakal gimana. Dan kalau kita menang, kita bakal dapat keberuntungan atau harta. Jadi, kapan kita main permainannya? Ya nanti sore kita berangkat ke Jalan 1 Desa Sakura. Cara mainnya juga gampang kok. Kalau soal izin waktu ya kita tinggal banget. Tapi aku takut Kayla, takut kenapa-napa. Kiran, kamu udah mesti bilangin berapa kali sih? Ini aman, Kiran, aman. Kiran, kalau lo nggak mau ikut sama kita, berarti dia apa guys? Cukup. Aku nggak cukup, aku cuma khawatir kalau ada apa-apa. Ya udah, kalau lo nggak mau dikatain cukup, lo harus ikut sama kita. Oke, aku bakal ikut. Apa aku harus berbohong sama kakakku agar aku bisa pergi sama mereka? Aku nggak mau dikatain cupu terus. Kak, nanti aku ada kerja kelompok jam 6 sore, jadi harus ke rumah temanku. Kerja kelompok? Kenapa nggak besok aja deh? Ini kan udah sore. Soalnya tugasnya banyak banget dan harus dikumpulin besok. Oh, gak apa-apa deh, tapi kalian jalannya bareng-bareng kan? Yeay, Kiran, cepat! Kiran! Kalian kerja kelompok di rumah siapa? Di rumahku dong, Kak. Kiran bakal baik-baik aja kok. Oh, gitu ya? Kira kalau kemalaman nginep di rumah kita aja. Wah, oke dong Kak. Tapi tugasnya banyak banget, jadi mungkin bakal telat. Kita jalan aja nggak sih? Lagian kan Jalan 1 Desa Sakura deket. Boleh deh. Bye! Hati-hati ya. Masuk rumah ini guys. Demi apa? Demi harta. Oke, peraturannya yang pertama, orang yang mengikuti game ini harus dalam jumlah genap. Yang kedua, tidak boleh berkata kasar selama permainan. Yang ketiga, tidak boleh menoleh ke belakang selama permainan. Keempat, tidak boleh berteriak terlalu keras selama permainan. Dan yang terakhir, permainan ini harus dilakukan di rumah tua Jalan 1 Desa Sakura. Oke, udah paham kan semuanya? Sekarang caranya. Yang pertama, siapkan lilin. Kedua, ucapkan syarapan dia sebanyak 3 kali. Ketiga, tiup lilin hingga padam. Keempat, tunggu beberapa menit. Jika udah ada suara aneh, maka permainan udah dimulai. Cepatlah lari dan sembunyi. Ingat, Shola tidak akan menangkapmu jika kamu tidak menatap wajahnya dan tidak berteriak. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Ayo kita mulai sekarang juga. Beneran aman gak Nayla? Kiran, lo harus dibilangin berapa kali sih? Ini aman Kiran, aman. Oke, yang pertama, siapkan lilin. Yang kedua, ucapkan Shola come here sebanyak 3 kali. Shola come here, Shola come here, Shola come here. Yang ketiga, tiup lilin hingga padam. Permainan dimulai. Kalian udah ngerti kan peraturannya? Sekarang kita sembunyi dan cari kuncinya. Yaudah, ayo. Gue harus tenang dan gak boleh lihat ke belakang. Aduh, di mana sih kuncinya? Mana ya? Jangan berteriak, tidak boleh menoleh ke belakang. Kalian kenapa sih? Ya udah, ayo cari kuncinya sekarang.
Gimana ya? Aku tahu kuncinya ada dekat hantu itu. Tapi gimana cara aku deketinnya? Oh iya, hantu itu gak bakal tahu kalau aku gak teriak dan melihat wajahnya. Oke, aku tahu yang harus aku lakukan sekarang. Gimana ini? Kita belum dapat kuncinya. Guys, aku udah nemu kuncinya nih. Ya udah, cepet buka pintunya. Cepet buka pintunya, ayo lari. Cepet buka pintunya. Cepet. Cepetan, Kai. Ayo lari, jangan tinggalin aku. Kamu lihat caraku. Lepasin tanganku. Kayla, kamu jangan ke sana. Cepat kabur, Kai. Apa yang kalian lakukan di sana? Pergi dari sini sekarang juga. Tapi Bu, ada teman saya yang masih kejebak di sana. Kalian nggak akan bisa nolongin dia. Malah, kalian yang akan dibawa oleh makhluk itu. Ayo, ikut saya sekarang juga. Saya yakin sahabat kalian bakal selamat di sana. Gimana ini? Gimana kalau misalnya Kira dibawa sama makhluk itu? Aku harus bilang apa sama kakaknya? Kamu jangan ngomong kayak gitu. Kan kalian sendiri yang bilang bahwa teman kalian yang menemukan kuncinya. Pastinya dia tahu cara selamat dari makhluk itu. Lagian, kalian menang pun gak bakal dapet apa-apa. Soalnya itu semua hanya tipuan. Tadi kita ketemu buku di jalan. Kita pikir kita dapat hadiah. Ternyata enggak. Tadi saya sempat melihat ada foto di rumah itu. Lalu saya memotretnya. Coba dekatkan. Mata saya agak rabun soalnya. Hah, itu kan Shola, teman saya waktu kecil. Shola itu adalah anak dari orang kaya. Suatu saat ketika orang tuanya sedang pergi dan dia sendirian di rumah, ada pencuri yang masuk ke rumahnya. Dan Shola pun berteriak dengan keras sehingga pencuri tersebut menembak Shola. Sebenarnya waktu itu banyak orang yang mendengarnya, namun tidak ada satupun yang mau menolongnya. Hingga akhirnya Shola pun meninggal. Tapi kenapa hati Sholanya masih di sini? Kenapa dia nggak pergi? Saya yakin itu bukanlah Shola, tetapi makhluk jahat yang menyerupai Shola. Dulu juga ada anak yang mengikuti permainan itu, dan akhirnya satu menghilang. Katanya dia juga memakai tas ini. Saya melihat tengkorak manusia di rumah tua itu, dan di sana juga ada tas yang sama dipakai dengan orang itu. Wah, jadi besok kita harus selamatkan teman kamu. Kau ikut dengan? Aku tidak boleh terhipnotis. Apa aku harus melakukan itu? Iya, aku harus. Kamu bukan Shola, kamu hanya makhluk jahat yang menyerupai Shola. Pergi kau! Aku tidak percaya dia benar-benar pergi dari sini. Kita harus menutup tempat ini dan juga membakar buku ini. Oke, kalian sekarang sudah aman. Jika kalian menemukan buku seperti ini, kalian buang atau kalian bakar ya. Oh ya, dia juga pintar sekali. Dia berani membenturkan kepalanya supaya dia tidak terhipnotis oleh makhluk itu. Oke, makasih Bu. Kami pergi dulu ya. Maafin aku ya Kira dan semuanya. Kalau aku gak maksain kalian untuk kesini, pasti ini semuanya gak bakalan terjadi. Iya, gak apa-apa. Kamu juga gak tahu kan kalau ini bakal terjadi. Oh iya, kenapa kamu benturin kepala kamu sendiri? Ya biar aku pingsan dan gak terhipnotis sama makhluk itu. Oh, kamu pintar banget sih Kira. Terus nanti gimana kalau misalnya waktu kita nanyain? Kita harus jawab apa? Ya bilang aja kalau kita nginep di rumah temen daripada bikin orang tua khawatir. Tapi kan gak baik bohong mulu. Kemarin aku bohong juga gara-gara kalian. Kamu mau dimarahin kakak kamu? Terus nanti kalau misalnya kakak kamu marah-marah, overthinking deh. Tapi aku juga gak mau bohong. Serah lu deh.